Sahabat sekalian, apa yang terjadi buat Samson yang lahir di Gaza, Palestina ini? Saya memperingatkan ini kepada diri saya sendiri, kepada para ulama, juga kepada para pejabat pemerintah. Ya. Janganlah kita terjebak oleh konspirasi yang membuat sengsara diri kita. Jangan tergiur dengan uang sebesar apapun. Karena selain mencelakakan agama, mencelakakan bangsa, dan mencelakakan umat, maka itu akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi muridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal, juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat sekalian, perang informasi rupanya di zaman sekarang ini baru kita menangkan oleh orang-orang Islam. Bahwa kebohongan orang-orang Israel itu terbongkar sekarang karena memang banyak bukti video terjadinya genosida. Dan kesombongan orang-orang Israel, juga liciknya orang-orang Israel juga selalu menyebarkan berita bohong di antara mereka. Ini bukan hanya sekarang saja, ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Dan tentu saja kebanyakan dari Bani Israel itu adalah orangnya sifatnya seperti ini. Walaupun mereka sudah utus para nabi dari kaumnya sendiri, ya, tapi mereka tetap banyak yang membangkang terhadap nabinya sendiri. Bahkan mereka seakan-akan menganggap bahwa Tuhannya adalah otak sendiri. Jauh berbeda dengan orang yang menganggap otaknya sebagai Tuhan dan Tuhan yang menciptakan otak. Silakan Anda cermati sendiri. Nah, sahabat sekalian, rupanya sudah ribuan kali Allah mengutus nabinya kepada Bani Israel untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak berbuat kejahatan di muka bumi ini. Bahkan Allah telah mengusir di dalam sejarah beberapa orang yang jahat untuk mengusir Bani Israel dari negara Palestina. Di antaranya adalah kerajaan Kirus, kerajaan Romawi, juga kerajaan Babilonia. Dan anehnya, walaupun ia sudah menderita, kemudian terusir ke negara Babilonia, di Babilonia pun orang Israel berbuat kejahatan lagi. Maka Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi, atau yang terkenal dengan Samson. Ini ada suatu cerita yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW yang pada saat itu adalah di bulan puasa, maka Rasulullah kelihatan oleh para sahabat, beliau tersenyum. Di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa engkau gerangan tersenyum?" Maka Rasulullah menjawab, "Terlihat oleh aku, kelak kemudian hari nanti ada beberapa nabi yang membawa kaumnya. Tetapi di antara nabi tersebut ada yang tidak mempunyai pengikut. Beliau adalah namanya Sam'un al-Ghazi. Kalau non-muslim mengatakan yaitu Samson. Dan kemanapun beliau membawa pedang. Pedangnya namanya adalah Liha Jamal. Yang mana pedang Liha Jamal itu terbuat dari rahang unta dan merupakan mukjizat daripada Nabi Sam'un al-Ghazi ini. Karena terkenal perawakannya tinggi besar, juga Sam'un al-Ghazi ini juga saktinya luar biasa. Ia bisa melumpuhkan lawannya dengan mudah, bisa melunakkan besi, bahkan ia bisa merobohkan gedung yang sangat kuat. Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa Nabi Sam'un al-Ghazi ini adalah merupakan orang yang ahli ibadah. Kemanapun ia selalu mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Dan tentu saja ia mengajak bertauhid kepada orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi di antara mereka tidak ada satupun yang mendengar ajakannya, bahkan mereka mengolok-olokkan. Bukan hanya mengolok-olokkan dengan perkataan, menghina dengan perkataan, tapi ia berani melawan dengan fisik.
Tapi untunglah bahwa Sam'un al-Ghazi ini perawakannya tinggi besar. Beliau bukan hanya melawan 1-2 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang bisa tewas dengan sendiri saja. Dan senjata yang dibawanya tiada lain adalah liha jamal atau pedang yang terbuat dari rahang unta itu. Ketika beliau lapar, ketika beliau haus, cukup hanya dengan menggunakan liha jamalnya tersebut bisa mengeluarkan air, juga bisa mengeluarkan makanan. Itulah mukjizat dari Nabi Sam'un al-Ghazi ini, seperti halnya mukjizat yang dipegang oleh Nabi Musa, yaitu yang terkenal dengan tongkatnya. Sahabat sekalian, andai kata Sam'un al-Ghazi ini di zaman sekarang masih hidup, mungkin rudal balistik saja yang dihantam oleh IDF tidak akan mampu untuk menghancurkan Sam'un al-Ghazi ini. Dan hal ini membuat kewalahan Raja Israel. Tentaranya sudah tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Sam'un al-Ghazi ini. Saking kuatnya, saking gagahnya. Dan itu semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, pada saat itu Raja Israel membuat sayembara, tapi tidak ada satupun yang mengikuti sayembara tersebut karena memang tidak akan mampu untuk melawan Sam'un al-Ghazi ini. Yang akhirnya dipanggillah istri daripada Sam'un al-Ghazi ini yang bernama Dalilah. Kemudian Dalilah diberikan tawaran, yaitu berupa emas, permata, intan, juga sejumlah kekayaan yang lain. Ternyata Dalilah yang menjadi istri dari Samson atau Sam'un al-Ghazi ini dengan mudah dibujuk oleh Raja Israel. Ia tergiur dengan harta kekayaan yang melimpah tersebut. Nah, sahabat sekalian, perlu menjadi catatan. Bila kita diajak oleh musuh untuk berkonspirasi dengan diri kita. Saya memperingatkan ini kepada diri saya sendiri, kepada para ulama, juga kepada para pejabat pemerintah. Janganlah kita terjebak oleh konspirasi yang membuat sengsara diri kita. Jangan tergiur dengan uang sebesar apapun. Karena selain mencelakakan agama, mencelakakan bangsa, dan mencelakakan umat, maka itu akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Semoga kita diberikan kekuatan iman. Jangan seperti Dalilah, istrinya Nabi Samson yang durhaka terhadap suami, juga durhaka terhadap Allah. Dalilah bertanya kepada sang raja, "Tuan, bagaimana aku caranya supaya bisa membunuh suamiku?" "Begini saja, ini bawa seutas tali yang sangat kuat. Kamu tidak usah membunuh secara langsung, tapi cukup kamu mengikatnya. Apabila nanti sedang tidur, kamu ikat. Bila nanti sudah terikat, maka kamu beritahu kami, dan kami yang akan membunuhnya." Maka dengan tawaran tersebut ternyata Dalilah siap. Malam pertama ia siap-siap untuk mengikat suaminya. Tapi ternyata malam pertama gagal karena ditunggu-tunggu sampai malam, akhirnya kalah. Dalilah ngantuk. Karena Sam'un al-Ghazi ini tidak berhenti sholat malam, juga berzikir kepada Allah. Dan gagallah rencana malam pertama. Kemudian di malam yang kedua ternyata Dalilah berhasil mengikat Samson yang gagah tersebut dengan tali yang kuat tadi. Ternyata setelahnya bangun, Samson atau Sam'un ini bertanya, "Istriku, siapa yang mengikatku?" "Aku ya suamiku." "Kenapa engkau berani mengikat aku?" "Aku hanya menguji kekuatan, seberapa hebat kekuatan yang engkau miliki." Maka dengan satu hentakan saja ternyata tali tersebut putus. Dan gagallah rencana malam yang kedua, rekadaya dari Dalilah istri Samson ini. Kemudian malam yang ketiga Dalilah melapor kepada Bani Israel bahwa rekadayanya gagal. Dan kaum dari Bani Israel tersebut memberikan rantai yang sangat kuat untuk mengunci tangan dan kakinya di malam yang ketiga. Ternyata Dalilah berhasil mengikat suaminya. Ketika ia bangun, kemudian Sam'un ini bertanya lagi, "Istriku, siapa yang mengikat aku?" "Aku." "Kenapa kau ikat aku?" "Aku hanya mengujimu." Maka dengan satu hentakan saja rantai yang sangat kuat itu terputus juga. Gagallah rencana malam yang ketiga. Sahabat sekalian, setelah berkali-kali gagal rekadaya dari Dalilah ini, kemudian maka keluarlah akal licik dari Dalilah ini. Ia merayu suaminya, "Suamiku, kenapa kamu kuat sekali?
Sebenarnya apakah rahasia kelemahanmu? Kita sudah saling percaya dan sudah berumah tangga lama. Bisakah engkau memberikan rahasia kelemahanmu? Sahabat sekalian, apa yang terjadi buat Samson yang lahir di Gaza, Palestina ini? Ternyata beliau terbujuk rayu oleh istrinya yang disayangi itu. Ia membukakan rahasia. Istriku yang menjadi rahasia kenapa aku kuat, karena ada di rambutku. Sahabat, perlu saya bahas, ternyata rambut Samsun Al-Ghazi ini panjangnya luar biasa. Jadi kalau ia berjalan, rambutnya itu sampai ke tanah saking panjangnya. Nah, jadi itulah yang menjadi kekuatan Allah terhadap dirinya. Rahasianya adalah di rambut. Dalilah yang terbuai oleh gemerlapnya harta duniawi ini. Ia durhaka terhadap suaminya. Malam berikutnya ketika Samson sedang tidur, maka diambillah 8 helai rambutnya. Yang 4 untuk mengikat tangan, kemudian yang 4 untuk mengikat kakinya. Dan ternyata benar, setelahnya Samson terbangun, ia tidak bisa apa-apa. Kuatannya melemah dan menghilang. Kemudian Dalilah pun lapor kepada Israel. Akhirnya Samson dibawa ke keraton. Dihadiri oleh para pembesar, termasuk rakyat semuanya, menyaksikan terhadap penyiksaan Samson yang berada di keraton tersebut. Sahabat sekalian, dari seluruh penjuru negeri, rakyat datang ke istana untuk menyaksikan eksekusinya Sam'un Al-Ghazi. Pada saat itu pula Sam'un Al-Ghazi diikat di tiang, tangannya dipotong, kakinya dipotong, telinganya juga dipotong, bahkan matanya ditusuk sampai buta. Tengah-tengah ia merasa sakit dan menderita, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku pertolongan. Kemudian datanglah malaikat putusan Allah. Malaikat berkata, seluruh kekuatanmu akan Allah kembalikan. Robohkanlah tiang itu. Ternyata dengan kekuatan Allah yang tersebut roboh. Bahkan seluruh keraton ambruk. Seluruh rakyat yang hadir di keraton tersebut, para menteri juga raja, semua tertimpa, termasuk istri dari Sam'un Al-Ghazi yang dolim tadi, mati tertimpa oleh reruntuhan keraton tersebut. Inilah mukjizat dari Sam'un Al-Ghazi yang merupakan kelahiran dari Gaza, Palestina ini. Mudah-mudahan Samson baru bisa datang ke Israel untuk menghancurkan kedoliman. Sahabat sekalian, ternyata yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Walaupun sudah diutus Nabi yang sangat kuat, ternyata Bani Israel tetap mereka kufur. Mereka murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semenjak itu, Sam'un Al-Ghazi seluruh kekuatannya kembali. Matanya bisa melihat, tangannya tumbuh kembali dan normal seperti biasa. Setelahnya itu, ia terus mengabdi kepada Allah, menjadi ahli ibadah, sehingga mengumpulkan waktunya sampai 1000 bulan. Yang akhirnya Samson, beliau tidak punya pengikut satupun, tapi ia khusyuk beribadah kepada Allah dan mengumpulkan waktunya sampai 1000 bulan. Dan ini adalah merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.